Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Muhammad Rizky Fadilah di acara Assalam Education. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa dalam pengimplementasian karya seni dua dimensi. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa unsur seni rupa itu terdapat 7 macam unsur-unsurnya. Yang pertama adalah garis, yang kedua adalah bentuk, yang ketiga adalah volume, yang keempat adalah gelap terang, yang kelima adalah tekstur, yang keenam adalah warna, yang terakhir, yang tujuh adalah ruang. Oke. Yang pertama adalah garis. Nah, garis ini merupakan salah satu unsur vital yang penting dalam seni rupa. Ketika kalian ingin memulai suatu kreasi maupun di dalam 2 dimensi atau 3 dimensi, kalian pasti bentuknya itu adalah harus garis dulu. Nah, garis di sini adalah bentuk pengekspresian visual dalam mengekspresikan ide-ide kalian nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk di sini adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, mampu memberikan identifikasi tentu dalam persepsi kita ataupun persepsi kalian yang ingin bentuknya mau seperti apa nih. Nah, ketika kalian membuat suatu garis, nah pasti berbentuk, menghasilkan suatu bentuk. Kalau misalkan kalian berbentuk kotak, berarti itu adalah bentuknya adalah kotak. Kemudian yang ketiga adalah volume. Nah, volume di sini adalah ketika kalian menciptakan atau menuliskan garis, kemudian yang kedua tadi adalah bentuk, dan yang sini adalah volume atau panjang pendeknya dari suatu gambar tersebut. Nah, yang diciptakan melalui ilustrasi atau mengesankan ke ruangan. Jadi ruang yang ada di dalam ketika kalian menggambar di sebuah buku gambar, ruangnya itu kalau misalkan saya ingin membuat ruang dalam kotak. Kalau misalkan saya ingin membuat ruang di dalam persegi panjang. Nah, itu yang disebut volume. Kemudian adalah yang keempat adalah gelap terang. Ketika kalian sudah menggambar di volume ruangnya adalah persegi panjang, maka kalian bisa menambahkan gelap terangnya, bukan warna ya, tetapi gelap terang. Nah, gelap terang di sini adalah merupakan perbedaan unsur cahaya atau saturasi yang memanipulasi dapat memberikan kesan soliditas, jarak, tekstur maupun bentuk itu sendiri. Baik, yang kelima adalah tekstur. Nah, ketika kalian membuat karya 2 dimensi itu, teksturnya meskipun satu arah, pandangan 2 dimensi itu satu arah, tetapi ada teksturnya tersendiri. Ketika kalian membuat gambarnya itu dari pulpen atau misalkan dari pensil, kalian bandingkan apabila kalian melukis ke dalam cat air. Tentu teksturnya pun berbeda. Nah, dalam tekstur di sini kalian dapat membedakan mana yang sifat lembut atau sifat kasar, maupun licin, lunak, ataupun keras. Nah, nilai-nilai seni rupa pada tekstur ini dapat dilihat dalam permukaan suatu benda tersebut. Nah, apalagi dipecahkan menjadi 2 macam, tekstur ini menjadi 2. Tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata apabila diraba secara fisik betul-betul berada dalam sifatnya, seperti benang wol, karung goni, amplas. Nah, itu adalah tekstur nyata. Kemudian ada tekstur semu. Kelihatannya yang berbeda, tetapi kalau diraba, kasarnya atau dari teksturnya ini adalah tidak nyata. Nah, bisa digambarkan ya contoh dari 2 macam tekstur itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ada warna. Nah, warna di sini adalah sebagai media pengekspresian yang kalian ketika misalkan sudah membuat garis, bentuk, apalagi volume, terus misalkan gelap terang, kasih warna. Nah, apabila kalian menimbulkan warna kuning, berarti itu tandanya apa? Kalau misalkan kalian membuat warnanya itu adalah hijau, unsurnya apa? Nah, di sini adalah warna ini dapat melambangkan atau mewakili ide kalian atau mewakili inspirasi-inspirasi yang ada di dalam benak kalian. Kemudian yang selanjutnya, warna itu terdapat menjadi 3 warna penting. Yang pertama adalah warna merah, warna kuning, dan biru. Nah, setelah memahami gelap terang dan warna,
Di sini ada yang namanya intensitas atau kekuatan warna. Ketika kalian dalam warna merah, kalau misalkan Bapak sebutkan warna merah, apa yang di benak kalian? Ada yang merah ati, ada yang merah muda, ada yang merah dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan coba sebutkan warna hijau, ada warna hijau toska, warna hijau muda, hijau tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai kekuatan dalam kegelapan suatu warna tersebut. Itu adalah 3 kekayaan dalam warna ya. Oke, kemudian adalah fungsi warna. Nah, fungsi warna di sini adalah membedakan warna-warna lainnya adalah melambangkan suatu, misalkan contohnya bendera merah putih terdapat 2, putih dan merah. Kemudian mewakili kenyataan, misalnya warna darah itu adalah merah. Bandingkan kalau misalkan warna darah itu adalah hijau. Nah, balikan warna hijau adalah warna merah adalah warna daun. Itu sangat tidak memungkinkan sekali karena sudah mutlak darah itu adalah merah, daun itu adalah hijau. Kemudian yang selanjutnya adalah mewakili dirinya sebagai warna yang identitasnya sendiri yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ruang. Nah, ruang di sini seiring dengan keleluasaannya dengan bidang memunculkan istilah dwimatra dan trimatra. Nah, dwi itu adalah 2 dimensi, trimatra adalah 3 dimensi. Nah, di sini ruang dapat membedakan. Ketika Bapak membawa benda ini, apa yang kalian lihat? Yap, ini adalah benda trimatra atau 3 dimensi. Apa sih dwimatra dan trimatra itu? Dwimatra itu adalah 2 dimensi, tapi penjelasan lebih detailnya adalah gambar yang bisa dilihat dalam satu arah. Contohnya gambar. Ketika kalian melukis, gambar apakah bisa dilihat dalam beberapa arah? Tidak bisa kan? Nah, apalagi trimatra. Nah, trimatra ini adalah yang Bapak ini kasih gambar ini adalah contohnya adalah trimatra. Trimatra ini adalah ketika kalian bisa dilihat dari segala arah. Ketika Bapak dilihat dari arah sebelah sini, Bapak bisa melihatnya. Dari sebelah kiri, Bapak bisa melihatnya. Kemudian yang sebelah kanan, Bapak bisa melihatnya. Baik itu. Nah, kali ini Bapak akan menampilkan beberapa contoh seni rupa 2 dimensi yang dapat bisa dalam satu arah. Nah, kemudian ada juga yang dapat bisa digambarkan atau dilihat dalam 3 arah atau lebih. Ini merupakan buku gambar. Buku gambar ini merupakan 2 dimensi atau trimatra. Nah, ketika Bapak melihatnya dari belakang, yang depan pasti tidak akan melihat. Ketika Bapak melihat dari samping, itu tidak akan menimbulkan apa-apa. Hanya ada garis dari sisi. Nah, kemudian yang kedua Bapak akan menampilkan salah satu contoh 3 dimensi karya siswa. Ini adalah tempat menampung pulpen, penggaris, pensil dan selain sebagainya. Nah, ini apabila Bapak melihat dalam satu arah, masih bisa terlihat dari belakang ya. Bapak bisa melihat arah atas. Bapak bisa melihat dari bawah. Bapak bisa melihat dari kanan maupun kiri. Nah, anak-anak, itu merupakan salah satu contoh 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk kalian mempunyai tugas khusus nih. Coba kalian gambarkan karya seni 2 dimensi yang bisa dilihat satu arah. Kalian boleh menggambar, tapi menggambar khusus ranah kita di kelas 11, yaitu barat atau modern. Di sini kalian boleh menggambarkan beberapa gedung-gedung yang ada di contohnya di Spanyol, di Belanda, kemudian ada di Inggris. Nah, itu kalian boleh menggambarnya seperti itu. Kalian boleh mengambil salah satu contoh kalau misalkan, tapi jangan adaptasi. Nanti tugasnya dikirimkan di Google Classroom. Tapi ingat, jangan beli, alat-alatnya harus mempergunakan yang ada di rumah. Manfaatkan sebaik mungkin, usahakan produktif di rumah, jangan beli satu alat pun. Nah, nanti hasilnya coba fotokan ke Bapak, dikumpulkan di Google Classroom. Baik, itu yang Bapak dapat sampaikan. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mungkin pembelajaran selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu seni musik. Oke. Jangan lupa
kalian tetap nonton di kanal YouTube SMA Bos Assalam, di like, komen, serta di share kalau misalkan kalian perlu. Jangan lupa tetap semangat di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.